Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dibahas mengenai pembuatan sel berupa meiosis. Sebelum kita masuk, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa komen untuk kelangsungan dari channel ini. Pembelahan meiosis merupakan suatu proses terjadinya pembelahan sel pada sel-sel kelamin dari organisme yang melakukan proses reproduksi dengan cara generatif ataupun seksual. Dalam hal ini, pembelahan meiosis ini biasanya disebut dengan proses pembelahan sel secara reduksi, karena pada proses yang dihasilkan berupa sel anakan dengan jumlah kromosom setengah atau separuh dari kromosom induknya. Biasanya pada pembelahan meiosis ini hanya terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Adanya pembelahan sel secara meiosis dapat digambarkan pada gambar berikut, bahwa juga terjadinya interfase, kemudian profase, metafase, anafase. Jadi profase, metafase, anafase nanti terjadi dua kali, yaitu ada profase 1, metafase 1, anafase 1. Kemudian setelah dari anafase nanti akan ada namanya telofase. Pada telofase nanti pada sitokinesis, baru nanti mengalami pembelahan yang kedua. Jadi pada pembelahan meiosis nanti akan menghasilkan 4 sel anakan, yaitu dia kalau dilihat dari kromosom nanti adalah memiliki separuh dari kromosom induknya. Adapun tujuan dari pembelahan meiosis sendiri, yaitu yang pertama akan menghasilkan gamet, kemudian mengurangi separuh jumlah kromosom, meningkatkan variabilitas genetik pada sel sendiri. Kemudian untuk ciri-cirinya yaitu pembelahan meiosis nanti hanya terjadi pada sel kelamin, kemudian menghasilkan jumlah sel anakan 4. Jadi dalam satu siklus nanti akan menghasilkan 4 sel anakan. Jadi kalau pada mitosis kemarin hanya menghasilkan 2 sel anakan, tapi kalau meiosis nanti dia akan menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian kalau dilihat dari jumlah kromosomnya nanti setengah dari induknya. Kemudian terjadi 2 kali pembelahan. Kemudian kalau dilihat dari waktunya, ini lebih lama dibandingkan dengan pembelahan meiosis. Kemudian kalau dilihat dari proses nanti ada lebih kompleks dibandingkan dengan mitosis. Ya, karena pada pembelahan meiosis nanti dia terjadi 2 kali pembelahan. Jadi pada pembelahan meiosis nanti akan terjadi 2 tahapan, yaitu pada meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi kalau pada meiosis 1 nanti yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase yang diakhiri juga dengan sitokinesis. Kemudian kalau meiosis 2 nanti diawali dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan diakhiri dengan telofase 2 yang akan menghasilkan 4 sel anakan. Jadi kalau pada meiosis 1 nanti ini hanya mengurangi jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid, jadi separuh dari kromosom induknya. Ya. Oke, yang pertama kita bahas berupa tahapan dari meiosis 1. Jadi meiosis 1 nanti apa saja yang terjadi? Yang pertama yaitu interfase, yaitu sebenarnya pada mitosis, bahwa pada interfase nanti ya, di sebelum pembelahan meiosis nanti sel kelamin perlu mempersiapkan diri ya. Jadi setiap kromosom nanti akan diduplikasi terdiri dari 2 kromat identik yang melekat pada sintrom mereka. Kemudian juga nanti selain ada duplikasi kromosom, juga nanti ada pembelahan sitrosom menjadi 2 ya, yang masing-masing nanti akan menjadi 2 sentriol ya. Itu untuk fase interfase atau fase persiapan. Jadi realnya pada mitosis, bahwa pada meiosis nanti juga akan ada namanya fase G, fase S, dan fase G2.
Kemudian setelah interfase nanti, pembelahan selanjutnya yaitu berupa pembelahan profase 1. Ya, jadi profase 1 nanti dicirikan dengan kromosom mulai memadat, kemudian kromosom homolog nanti membelah bersamaan dengan membentuk kromatid sebagai pasangannya. Kemudian pada profase 1 nanti juga akan terbentuk 4 kromatid, yaitu akan membentuk 2 pasang yang saling menyilang, ya. Kemudian dia tapi tetap terikat dalam kromosom. Kemudian karena adanya 2 pasang nanti, ya, persilangan tersebut nanti dia akan menghasilkan suatu kiasma disebut dengan kiasma, dan segmen kromosom nanti saling bertukar. Kemudian mulai terbentuknya sentriol yang bergerak ke arah yang berlawanan, ya. Kemudian mulai terbentuknya serat gelendong atau spindle dari mikrotubul, mulai berikatan dengan kinetar yang berasal dari kromosom tadi. Kemudian pada profase 1 nanti, ya, ini terjadi 5 subtahapan, yaitu liptoten, kemudian zikoten, pakiten, diploten, dan diagenesis. Jadi dalam profase 1 nanti ini akan terjadi 5 sub fase lagi. Yang pertama yaitu liptoten. Ya, jadi pada liptoten nanti kromosom terlihat seperti benang-benang halus yang panjang, sehingga nanti masing-masing kromosom nanti belum dapat dikenali secara jelas. Jadi pada liptoten nanti kromosom nanti hanya berupa serat atau benang-benang panjang dan belum terkondensasi. Kemudian pada fase yang kedua yaitu zikoten, jadi kromosom nanti dia mulai terjadi perpasangan antara kromosom yang homolog, ya. Jadi adanya proses yang saling berpasangan ini nanti, ya, disebut dengan sinapsis. Jadi kromosom yang ada pada nukleus nanti dia nanti akan mencari pasangannya yang sama, itu pada fase zikoten. Kemudian fase yang ketiga yaitu pakiten. Jadi pada pakiten nanti benang-benang kromosom tampak semakin jelas, jadi sudah mulai terkondensasi dan berpasangan, serta sinapsis antara kromosom homolog semakin dekat dan sempurna. Jadi sinapsisnya nanti dia nanti akan semakin sempurna. Kemudian benang-benang kromosom terlihat double, jadi sudah mulai ada penampakan dari kromosom tersebut, ya, karena setiap pasangan kromosom nanti yang kromosom yang homolog nanti akan terdiri dari 2 kromatid, ya. Kemudian fase yang berikutnya yaitu diploten. Jadi pada diploten nanti mulai memisahnya kromatid tersebut, ya, yang tadinya berpasangan secara bivalen. Kemudian bagian-bagian tertentu dari kromosom nanti, ya, kromosom homolog nanti masih tetap saling berdekatan, ya. Kemudian adanya dekatan tersebut nanti akan tampak mesial yang disebut dengan kiasma. Kemudian yang terakhir yaitu diagenesis, yaitu kromosom nanti dia nanti akan mengalami kondensasi. Jadi pada diagenesis nanti kromosom akan semakin tampak jelas, ya, dan kiasma nanti akan semakin jelas juga. Kemudian nukleus dan membran nukleus nanti akan menghilang dan benang-benang gelendong mulai terbentuk. Jadi pada diagenesis nanti, ya, mulai terbentuknya benang-benang gelendong pada yang berguna pada untuk menarik yang akan melekat pada kinetator pada kromosom tersebut, sehingga nanti bisa mengalami pembelahan, ya. Itulah fase pada profase 1. Kemudian setelah dari profase 1 nanti yaitu berupa metafase. Jadi metafase nanti sebenarnya pada mitosis. Pada metafase 1 nanti kromosom nanti akan tersusun padat, ya. Jadi akan kromosom nanti kelihatan jelas. Jadi kalau mau pengamatan mengenai kromosom dari suatu organisme biasanya nanti dilihat pada fase metafase.
ya, karena pada metafase nanti kromosom nanti akan terletak pada bidang kuator, ya. Kemudian mikrotubulkinator nanti dari satu kutub sel melekat pada satu kromosom masing-masing pasangan, ya. Kemudian mikrotubul dari kutub yang belah nanti akan menempel pada homolognya, ya. Jadi selain kromosom nanti dia terletak pada bidang kuator, juga ada penempelan mikrotubul pada generator. Selanjutnya pada fase anafase 1 nanti, ya, ini mulai terjadi pergerakan, yaitu pergerakan kromosom ke arah kutub dengan pasangan kromatid tetap terikat pada sentromernya dan bergerak sebagai satu unit tunggal ke arah kutub yang sama. Jadi bedanya nanti, ya, pada mitosis nanti dengan mitosis nanti, yaitu kalau pada mitosis nanti kromosomnya tetap berpasangan, ya, tapi kalau pada mitosis nanti dia sendiri-sendiri. Kemudian serat gelendong memisah pasangan kromatid dari masing-masing kromosom, tapi selanjutnya nanti mitosis nanti yaitu berupa kromatid tidak memisah. Jadi kalau pada mitosis nanti dia nanti sendiri-sendiri dan kromatid nanti dia tidak terpisah. Itulah fase yang terjadi pada fase anafase 1. Jadi kalau dilihat dari gambarannya, mulai dari interfase, profase 1, metafase 1 dan anafase 1 terlihat pada gambar, ya. Jadi kalau pada interfase nanti dia nanti mulai terbentuk sentrosom, kemudian kalau profase 1 nanti mulai terbentuk kromosom homolognya. Kemudian kalau metafase 1 nanti, ya, mulai kromosom dan kromosom homolognya nanti dia nanti berjajar pada bidang kuator, ya. Kemudian kalau anafase 1 nanti mulai adanya pergerakan dari kromosom yang tadi sudah terletak pada bidang kuator. Nah, kemudian kalau sudah dari anafase nanti, ya, mekanisme selanjutnya nanti bagaimana? Yaitu mekanisme selanjutnya yaitu telofase dan sitokinesis, ya. Jadi kalau pada telofase 1 nanti serat-serat gelendong tetap memisahkan pasangan kromosom sampai ke kutub sel. Jadi setiap kutub nanti mempunyai satu set kromosom haploid, tetapi setiap kromosomnya tetap mempunyai pasangan kromatidnya. Kemudian setelah nanti kromosom sampai pada kutub, ya, kutub dari satu tersebut nanti terjadilah yang namanya sitokinesis, ya. Jadi pada sitokinesis nanti, idealnya pada mitosis nanti, kalau pada sel hewan nanti dia akan mengalami penyimbakan, tapi kalau pada tumbuhan nanti dia nanti akan ada yang namanya perbatasan tadi yang dari aparatus Golgi, sehingga nanti akan menghasilkan 2 sel anakan, ya. Itulah mekanisme atau fase-fase yang ada pada meiosis pertama. Jadi pada meiosis pertama nanti dicirikan bahwa akan ada pengurangan jumlah kromosom yang awalnya haploid menjadi diploid menjadi haploid, ya. Kemudian juga akan menghasilkan 2 sel anakan. Kemudian selanjutnya nanti setelah ada terjadi sitokinesis nanti akan masuk ke tahapan meiosis yang kedua. Jadi kalau pada tahapan meiosis 2 nanti tanpa melewati interfase, jadi langsung ke mekanisme yang selanjutnya. Jadi tanpa ada fase istirahat. Jadi pada meiosis 2 nanti di mana masing-masing sel anak nanti akan melakukan pembelahan sendiri, ya. Sebenarnya pada mitosis tadi yang diakhiri dengan terbentuknya 4 sel anakan, kemudian membawa kromosom haploid. Kemudian kalau dilihat dari komposisi kromosom nanti, ya, nanti kromosom anak ini tidak sama dengan komposisi kromosom pada induknya, ya. Jadi tidak mirip, karena kalau pada induknya nanti dia berupa diploid, tapi kalau pada anaknya nanti dia nanti berupa haploid, ya. Jadi
mekanisme nanti dimulai dengan yang namanya profase 2. Di profase 2 nanti pembelahan dua buah sentriol menjadi dua, ya, jadi dua pasang sentriol baru. Kemudian setiap pasang sentriol nanti nanti bermigrasi ke arah kutub yang berlawanan. Jadi sebenarnya pada profase 1 tadi. Kemudian mikrotubul nanti akan membentuk spindel serta membran inti. Kemudian mulai nukleus nanti hilang. Kemudian kromosom berubah menjadi kromatid. Kemudian setelah profase 2 nanti masuk ke metafase 2, yaitu pada metafase 2 nanti sebenarnya pada metafase 1 tadi bahwa kromosom nanti akan berada pada bagian ekuator yang juga melekat pada kinetator tadi. Jadi kinetator kromatid nanti dia nanti akan dilekati dengan mikrotubul tadi yang berfungsi nanti pada saat pembelahan sel tadi. Jadi pada metafase 2 nanti, ya, kromosom nanti siap menuju ke arah kutub yang berlawanan dengan cara ditarik oleh namanya mikrotubul yang sudah melekat pada kinetator. Kemudian fase berikutnya setelah kromosom nanti terletak di tengah. Kemudian kalau fase 2 nanti bahwa seluruh isi sel serta benang-benang spindel nanti bertambah panjang. Kemudian sentromer nanti tersebut membelah menjadi 2, ya. Kemudian kromatid nanti yang berpasangan saling berpisah. Jadi saling berpisah serta masing-masing kromatid nanti akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi untuk penggambaran nanti bisa dilihat pada gambar bahwa pada fase 2 nanti ya akan ada penarikan separuh dari kromosom yang sudah terletak pada bidang ekuator tadi pada fase metafase 2 tadi. Kemudian setelah fase 2 nanti masuk ke telofase 2. Ini adalah akhir dari fase dari meiosis tadi, yaitu dicirikan dengan benang-benang kromatid yang sudah sampai kutub akan berubah menjadi benang-benang kromatid lagi, ya. Kemudian adanya karioteka serta nukleus akan terbentuk kembali. Kemudian kalau pada bidang pembelahan terbentuk sekat yang membagi sitoplasma tersebut menjadi 2 bagian, sehingga nanti ya akan terbentuk 4 sel baru dengan jumlah kromosom setengah. Jadi pada bagian telofase 2 nanti akan menghasilkan 4 sel anakan, yaitu berupa hasil dari pembelahan meiosis 1 tadi. Kemudian kalau dilihat dari kromosom nanti dia nanti berupa setengah dari kromosom induknya, atau kalau dilihat dari jenis kromosom nanti adalah kromosom haploid, ya. Jadi sebenarnya sistokinesis nanti juga akan ada terjadi sekat ataupun nanti juga terjadi penyimbakan, sehingga nanti akan sel yang awal nanti dia menempel, ya, bagian kutub 1 dan kutub nanti, sehingga nanti lama-lama nanti dia akan berpisah, ya. Itulah gambaran dari proses meiosis 2. Jadi dimulai dari telofase dan sitokinesis yang pertama tadi, kemudian masuk di profase 1, ya, sebenarnya tadi di profase 1 tadi, profase 2, metafase 2 yang dicirikan dengan kromosom terletak di bagian tengah. Kemudian mulai ada pembelahan, dan yang terakhir nanti ada telofase, dan juga diakhiri dengan sitokinesis, ya. Jadi itulah mekanisme berupa pembelahan meiosis yang akhirnya nanti dia akan menghasilkan 4 sel anakan, ya. Jadi biasanya nanti untuk pembelahan meiosis nanti banyak terjadi pada sel kelamin, ya. Jadi baik kelamin jantan maupun sel kelamin betina, jadi baik pada sperma maupun pada ovum. Jadi demikianlah penjelasan mengenai pembelahan meiosis, baik meiosis 1 meiosis 2.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.